Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial orde 2. Ini adalah tulisan dari staf UNY ya, Universitas Negeri Jogja. Saya sadur di sini. Saya gunakan sebagai bahan ajar untuk teman-teman karena menurut saya ini simple, mudah dimengerti. Ya. Masuk ke persamaan PD orde 2 ini yang dinamakan orde 2, jangan lupa ini ya, pangkat 2-nya di atas dia, jadi turunan kedua, jadi orde 2. Jangan lupa yang dulu pertemuan pertama pernah kita bahas tentang orde itu yang mana ya. Kemudian di sini ada 4 tipe. Tipe pertama d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan fx. Tipe yang kedua d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan fx, dy per dx. Tipe ketiga a kali d kuadrat y per dx kuadrat plus b kali dy per dx plus c kali y sama dengan 0. Sedangkan tipe yang keempat adalah a kali d kuadrat y per dx kuadrat plus b kali dy per dx plus cy sama dengan fx. Di sini tipe ketiga dan tipe keempat itu hampir sama, cuman yang tipe ketiga ruas kanan adalah sama dengan 0. Kalau tipe keempat ruas kanan adalah sama dengan fx. Kita masuk ke tipe pertama. Tipe pertama PD orde 2 dengan bentuk seperti ini, d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan fx. Contohnya, carilah jawaban umum persamaan diferensial dari bentuk ini, d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 4x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus x. Jawabnya, kalau cari persamaan bentuk umum kita mencari y-nya ya. Di sini persamaan bentuk umumnya. Kemudian kalau ini d kuadrat y berarti dia turunan kedua, untuk mencapai y dia diintegralkan 2 kali ya. Dari sini ke sini diintegralkan 1 kali, dari sini ke sini diintegralkan 2 kali ya. Integral pertama, integral kedua. Kemudian jangan lupa rumus umum integralnya. Nah, ini. Kemudian ini diintegralkan yang pertama, saya ambil contoh yang ini, integral dari 4x pangkat 3 sehingga n-nya adalah 3, jadi 3 tambah 1, x, n-nya adalah 3 tambah 1 plus c, sehingga 4 per 4x pangkat 4 plus c, atau 1 ya, 4 bagi 4, sehingga 4 pangkat 4. Ini lihat di sini ya. Kemudian untuk dari sini ke sini itu sama. Dari sini ke sini caranya sama, menggunakan rumus yang ini ya. Hasilnya ini. Kemudian kita beralih ke bentuk kedua. Di sini jika bentuknya seperti ini, jika PD orde 2 tipenya d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan fx, dy per dx. Soalnya seperti ini, contoh soalnya. Ini ada turunan kedua, ini ada turunan pertama, dan ini ada variabel x. Carilah jawaban umumnya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita memisalkan nih dy per dx-nya dulu. Kita misalkan sebagai P. Kemudian karena dia ada turunan kedua, nih ya,
dia diturunkan menjadi d kuadrat y per dx kuadrat, maka turunan P apa? Turunan P adalah dp per dx. Ini kita jadikan persamaan pertama. Apabila persamaan pertama dimasukkan ke soal, ini kita kembalikan ke soal. Ini kita kembalikan ke soal, ya. Nih. Maka bentuknya seperti ini. X dikali dp per dx, jangan lupa d kuadrat y per dx kuadrat adalah ini, maka bentuknya seperti ini, plus p dy per dx adalah p ditambah x sama dengan 0. Kemudian didapatkan bentuk seperti ini, minus x. Ini adalah persamaan kedua. Kemudian kita ada rumus yang menyebutkan bahwa dxp per dx adalah x kali dp per dx ditambah p kali dx per dx. Jadi ini dikeluarkan ke depan. Yang pertama dp per dx, kemudian ditambah ini sendiri dibagi ini per ini, ya. Sehingga kita dapat persamaan ketiga. Persamaan ketiga dapat dari mana? Dapat dari persamaan 2 disamakan dengan persamaan 3. Persamaan 2 disamakan dengan persamaan 3 bagaimana? Persamaan 2 ini x dp per dx ditambah p. Persamaan ketiga juga sama, ada x dp per dx ditambah p. Yang dia di sini adalah minus x, di sini adalah dxp per dx. Ini kan sama ya? Yang saya kotak ini sama. Nah, yang sama kotak ini sama. Kotak sama kotak sama dengan bundar sama bundar. Kemudian didapatkan bentuk ini. D dalam kurung x kali p per dx sama dengan minus x. Oke, lanjut. Setelah didapatkan persamaan ini, dxp per dx sama dengan minus x, kemudian kedua ruas diintegralkan untuk ini. Nah, ini untuk membuangnya dia diintegralkan, sehingga integral minus x dx. Hasilnya adalah ini. Kemudian dari persamaan 1 diketahui bahwa ini yang di atas tadi ya, permisalan yang di atas tadi, yang di atas sana. Maka harga P dapat diganti dengan dy per dx, sehingga x kali dy per dx ini tadi xp ya, sama dengan ini minus setengah x kuadrat plus c. Ini dari sini. Nah, kemudian semua ruas dibagi x, hasilnya seperti ini. Kemudian ini diintegralkan. Untuk menjadi ke sini dia butuh integral. Kemudian hasilnya adalah ini ya. Nah, hasilnya adalah integral dari minus setengah x plus c1x. Hasilnya adalah ini. Dapat dari mana? Setengah x minus setengah x diapakan? Dibagi 1 tambah 1 ya, x 1 tambah 1 ditambah integralnya ini adalah c1 kali 1/x, integralnya 1/x adalah ln x. Nah, hasilnya adalah ini hasilnya ini. Gampang ya. Kemudian masuk ke bentuk ketiga. Ini saya sambung di part kedua ya. Oke, tunggu di part kedua.